Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti tadi live commentary Manchester United menghadapi Real Sociedad. Kita sudah tahu Manchester United kalah di Old Trafford 0-1 ya. Ini kekalahan ketiga musim ini, kekalahan pertama di partai pertama di Europa League. Langsung di Old Trafford juga kalahnya di kandang sendiri, sama seperti di English Premier League yang kalah di pertandingan pertama menghadapi Brighton juga dengan selisih gol 1-2. Kali ini gue ingin bikin reviewnya ya. Sekali lagi sebelumnya gue ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti live commentary ya. Yang belum, kalau ingin melihat rekamannya bisa langsung cek di konten sebelumnya. Oke, seperti biasa gue bahas dari formasi. Manchester United melakukan rotasi seperti yang diperkirakan ya. Pola tetap 4-2-3-1. Di belakang 2 back tengah diganti. Harry Maguire bermain bersama dengan Victor Lindelof. Harry Maguire kembali menjadi kapten. Di kanan Diogo Dalot, di kiri Tyrell Malacia, David De Gea di penjaga gawang. Sebelumnya gue perkirakan akan ada rotasi juga di sektor penjaga gawang, tapi ternyata tidak ada ya, tetap David De Gea. Di pivot Casemiro berduet dengan Christian Eriksen. Christian Eriksen lagi-lagi menjadi pilar di lini tengah. Dan Anthony di sisi kanan mendapatkan kepercayaan dari menit pertama, kembali menjadi starter setelah sebelumnya ketika menghadapi Arsenal juga menjadi starter. Langsung di 2 pertandingan awal dua-duanya ini dia menjadi starter. Di sebelah kiri Anthony Elanga, di depan Cristiano Ronaldo. Yang unik menurut gue adalah Fred. Fred ini ternyata bermain di posisi nomor 10 di belakang striker. Yang menurut gue tentu saja seingat gue tidak pernah bahkan Fred bermain di situ. Biasanya Fred kalau nggak gelandang bertahan ya gelandang tengah, tapi kali ini didorong lebih ke depan oleh Erik ten Hag menempati posisi nomor 10 di belakang seorang Cristiano Ronaldo. Penampilan Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter ini merupakan yang kedua musim ini setelah sebelumnya menghadapi Brentford. Kebetulan dua-duanya Manchester United kalah, tapi menurut gue ini penting bagi Cristiano Ronaldo untuk 2 faktor sih ya. Nomor 1 dari sisi teknis ya, bagaimana ini juga dalam upaya beradaptasi ya kan, supaya dia bisa lebih lebih siap lagi, lebih masuk ke skema Erik ten Hag, lebih bisa bekerja sama dengan pemain lain. Tapi di sisi lain, di sisi non teknis, gue juga sebenarnya berharap tadi itu Cristiano Ronaldo bisa dari sisi mental ya, bisa lebih percaya diri ya kan, tetap merasa kalau dia bagian penting dari Manchester United, which is kalau menurut gue memang iya gitu loh. Di lini depan Manchester United tidak punya pilihan banyak. Anthony Martial masih cedera, Marcus Rashford disimpan tadi di pertandingan tadi ya. Cristiano Ronaldo, gue bahkan berharap Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol tadi di pertandingan tadi. Di babak pertama Manchester United tadi gue lihat memiliki beberapa momentum. Manchester United sangat baik ketika bertahan dulu nih. Ketika bertahan sangat solid, sangat kuat. Kuartet lini pertahanan utamanya back tengah ya. Menurut gua harus diapresiasi, harus fair ya. Kalau Harry Maguire bermain jelek ya, tapi kalau tadi menurut gua bermain oke, bermain bagus, bermain solid di babak pertama. Karena itulah momentum atau bahkan peluang dari Real Sociedad ini tidak banyak ya, bahkan sangat minim sekali. Lebih banyak Manchester United yang menguasai possession. Kenapa bisa begitu? Karena menurut gue selain memang serangan yang lebih bagus, utamanya ketika dibangun dari sisi tengah, ada Christian Eriksen di sana. Dan juga bagaimana Casemiro ini membantu pertahanan, menurut gue juga cukup bagus, cukup solid, cukup rajin. Dan juga ketika Manchester United melakukan pressing di depan, menurut gue ini cukup bagus. Bagaimana bisa melakukan secara rapi, secara terstruktur, sehingga pemain Real Sociedad ini kesulitan betul ketika ingin mereka melakukan build up dari belakang. Dan bahkan bolanya sering hilang karena pressing yang menurut gue cukup bagus dilakukan oleh para pemain Manchester United. Sempat ada beberapa momentum di babak pertama ya, dari Cristiano Ronaldo, dari beberapa pemain lain, cuman tidak bisa dimanfaatkan dengan tajam di lini depan. Sisi sayap menurut gue juga, seingat gue tadi, ini menjadi catatan juga, di mana Anthony tidak setajam ketika menghadapi Arsenal ya. Dia menurut gue kurang banyak atau mungkin kurang berani melakukan penetrasi dribbling ke depan. Karena memang kali ini dia dikawal secara ketat. Ketika menghadapi Arsenal dia lebih banyak memiliki ruangan ya, memiliki space, katakanlah demikian. Karena Zinchenko ini ketika Arsenal naik, pada saat itu dia juga ikut naik. Sementara ini tadi yang ngawal
Anthony Munoz ini selalu nempel terus dengan seorang Anthony, sehingga ini cukup menyulitkan Anthony. Support juga menurut gua mungkin dari tengah agak sedikit kurang ya, terutama di sisi kanan. Fred tadi juga menurut gua, terlepas dari pressing yang cukup bagus sebenarnya dilakukan oleh Fred, tapi seperti biasa ketika dia mendapat bola sering tidak akurat, bolanya sering lepas. Yang menurut gue justru tampil lumayan itu adalah seorang Anthony Elanga, di mana dia lebih berani melakukan penetrasi, melakukan aksi-aksi di sisi kiri ya, sehingga cukup banyak beberapa Manchester United mendapatkan momentum dari usaha penetrasi seorang Anthony Elanga di sisi kiri. Cuman sayangnya Manchester United tidak berhasil menciptakan gol. Lalu di babak kedua ada pergantian langsung dari Erik ten Hag. Dan menurut gue, seperti gue katakan tadi di live commentary, pergantian ini memang dalam rangka rotasi juga, karena Bruno Fernandes masuk menggantikan Christian Eriksen. Lalu yang menarik tentu saja Diogo Dalot yang ternyata digantikan oleh Lisandro Martinez. Artinya apa? Artinya Victor Lindelof digeser ke kanan. Lalu Bruno Fernandes ke posisi nomor 10 dan Fred menempati posisi dari Christian Eriksen. Nah, perubahan ini menurut gue juga menimbulkan perubahan permainan. Artinya perubahan pergantian pemain tadi yang menimbulkan perubahan permainan di atas lapangan bagi Manchester United, di mana gua melihat sosok Christian Eriksen yang tidak ada di lapangan ini sangat berpengaruh dari penguasaan bola Manchester United di lapangan tengah ya. Pergerakan dengan dan tanpa bola Christian Eriksen ini sangat istimewa di beberapa pertandingan. Dan ketika tadi dia tidak ada di lapangan, ternyata perannya ini tidak bisa digantikan oleh pemain lain ya. Walaupun Bruno Fernandes tadi ada juga di lapangan, tapi menurut gue sih Fred belum bisa menggantikan Christian Eriksen. Dan ini cukup mengkhawatirkan ya, karena seperti gue katakan, Manchester United tidak mungkin tanpa rotasi. Christian Eriksen ini cuma satu saja, dan ketika tidak ada ya terlihat tadi berbeda. Langsung Real Sociedad mendapatkan beberapa momentum, bahkan mereka menguasai possession dengan cukup banyak. Manchester United sebenarnya di awal babak kedua itu kalau tidak salah ingat 3 momentum didapatkan di depan oleh Cristiano Ronaldo, tapi lagi-lagi sayang tidak bisa dimanfaatkan dengan tajam ya. Ada kesalahan umpan, ada sundulan yang tidak menemui sasaran, akibatnya ya tidak ada gol yang tercipta di awal babak kedua, tapi setelahnya justru Real Sociedad ini yang lebih banyak menguasai possession, dan mereka juga cukup percaya diri ketika menguasai possession dengan lebih banyak mengincar daerah kanan nih, daerahnya Victor Lindelof, dengan beberapa kali dilakukan oleh Takefusa Kubo, pemain Jepang ini menurut gue cukup menyulitkan ya lini pertahanan Manchester United, utamanya di sayap kanan. Dan Manchester United juga cukup sering serangannya terputus di tengah. Sekali lagi menurut gue faktor tidak adanya Christian Eriksen di atas lapangan ini cukup berpengaruh. Bahkan Bruno Fernandes sering jauh turun ke bawah. Lalu Anthony juga menurut gue di babak kedua tidak banyak berubah ya daripada babak pertama. Sempat ada beberapa momentum tapi dia tidak leluasa betul. Anthony Elanga juga menurut gue intensitasnya menurun di babak kedua. Entah itu mungkin kurang support atau mungkin ya fisik yang juga mulai menurun. Akibatnya apa? Lini depan tidak banyak mendapatkan support. Dalam hal ini adalah seorang Cristiano Ronaldo. Dan akhirnya ya sebenarnya Manchester United bertahan juga dengan cukup solid, sekalipun possession lebih banyak dikuasai oleh Real Sociedad. Mereka juga lebih banyak melakukan serangan di babak kedua ya kan. Tapi ya itu tadi ada insiden penalti ya yang menurut gua juga kontroversi. Itu bola terkena paha dari Lisandro Martinez dulu, tadi dari skema corner ya kan, bola ke David Silva, lalu bola deflected dari paha Lisandro Martinez membentur mungkin siku atau lengan bagian belakang, dan itu dianggap penalti oleh wasit. Ya, David De Gea mampu membaca penalti, tapi penaltinya cukup deras, cukup bagus. Setelahnya Manchester United ini tadinya gue pikir akan lebih meningkatkan intensitas serangan, lebih meningkatkan tempo permainan, ternyata tidak dilakukan ya. Bahkan akurasi umpan juga tidak bagus-bagus banget, dan ini tentu saja menyulitkan. Sekali lagi kenapa ya? Menurut gue sih banyak peran tidak adanya Christian Eriksen sih di lapangan tengah, dan ini sangat terasa. Akhirnya Manchester United sempat ada beberapa momentum yang diciptakan, tapi ya perubahan yang dilakukan oleh
Erik ten Hag selanjutnya dengan memasukkan Garnacho dan Jadon Sancho juga tidak begitu ada efeknya, terutama Jadon Sancho yang ternyata cukup banyak melakukan kesalahan sendiri, kesalahan dribbling, kesalahan umpan, kesalahan posisi, kesalahan penempatan. Alejandro Garnacho juga menurut gue ada beberapa pergerakan yang tajam, tapi mungkin menit bermainnya tidak cukup panjang ya. Di samping juga ya Manchester United ingin menambah tempo, menaikkan tempo maksud gue, tapi keakurasiannya tidak bagus sehingga terkesan serangan ini terburu-buru, bola juga sering lepas sendiri akibatnya, dan bahkan serangan balik dari Real Sociedad beberapa kali ini juga cukup bahaya momentumnya. Dan ya tidak ada solusi di lini depan. Gue tadi sempat berpikir kalau ada Donny van de Beek, menurut gue sih bisa jadi menarik itu opsi di depan ya, karena Donny van de Beek cukup rajin bergerak di depan, memecah konsentrasi lini belakang, tapi tidak ada pemain seperti itu di Manchester United. Pergerakan tanpa bola sih itu juga menurut gue yang kurang ya. Di babak kedua pemain nampak statis, kurang bergerak, terutama di daerah pertahanan Real Sociedad untuk membongkar pertahanan dari Real Sociedad ya. Yang harus diakui juga setelah mereka unggul 1-0 mereka lebih percaya diri, lini belakangnya juga tampil lebih disiplin, lebih bagus ya. Sekalipun Manchester United juga sempat ada beberapa momentum, tapi sayang ya itu tadi sering salah umpan, end passingnya tidak bagus. Sempat ada beberapa tendangan jarak jauh yang dicoba, tapi sayang akurasinya juga tidak bagus. Tadi sempat ada dari Casemiro, cuman kurang kencang, kurang keras. Ya akibatnya Manchester United kalah 0-1 ya. Tapi menurut gua ya ini belum akhir dari segalanya, masih penyisian grup, pertandingan pertama pula, artinya Manchester United harus bisa memanfaatkan dua partai kandang lainnya, tidak bisa kehilangan poin lagi, dan bahkan harus mencuri poin dari partai tandang. Apakah itu bisa dilakukan? Menurut gue bisa dilakukan kalau Manchester United bisa tampil lebih bagus daripada penampilan tadi ya. Catatan lagi adalah ya ini harus dicari solusinya ketika tidak ada Christian Eriksen. Apakah formasi itu diganti ataukah ya Erik ten Hag harus mencari solusinya tanpa seorang Christian Eriksen, karena rotasi itu sesuatu yang pasti akan dilakukan. Jadwal beberapa minggu ke depannya akan sangat ketat, 3-4 hari sekali Manchester United akan bermain. Jadi menurut gue harus dicari solusinya betul, karena kalau tidak ya Manchester United ternyata ada gap nih menurut gue ya, dari pemain starting 11 di 4 pertandingan terakhir dan juga pemain lainnya yang biasa duduk di bangku cadangan. Dan menurut gue ini sesuatu hal yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag dan juga staf kepelatihan dari Manchester United. Kurang lebih demikian review pertandingan tadi. Bagaimana menurut teman-teman penampilan dari Manchester United? Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki? Gue tahu tadi beberapa mengatakan Fred contohnya, ya gue sepakat Fred tadi tidak bisa menggantikan Christian Eriksen. Tapi yang menurut gue begini ya, oke, Fred memang seperti itulah Fred gitu loh. Sekarang apa yang harus dilakukan ketika tidak ada Christian Eriksen? Oke, mungkin bukan Fred, tapi siapa? Nah ini juga menurut gue harus dicari solusinya sekali lagi oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan dari Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sudah cukup larut di sini. Insya Allah gue ingin istirahat. Terima kasih sekali sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Tetap semangat, Sobat Football United. Pertandingan selanjutnya Manchester United adalah hari Ahad menghadapi Crystal Palace. Insya Allah nanti sebelum pertandingan gue akan bikin previewnya seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Thank you.